Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konflik Iran dan Israel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazir Arjanda 4 dengan NIM 293. Saya Indro Rafael dengan NIM 305. Pada video ini saya akan membawakan topik analisis pemberitaan konflik Iran dan Israel di Al Jazeera dan CNN. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas CAS Komunikasi Internasional. Saya akan membahas sejarah konflik Iran-Israel, bagaimana media massa memberitakannya, serta menganalisis framing dan posisi editorial kedua media tersebut. Konflik Iran-Israel adalah salah satu konflik paling penting di Timur Tengah. Ini bukan konflik perbatasan langsung, melainkan konflik ideologi, pengaruh geopolitik, dan perang proksi. Media massa internasional berperan sangat besar dalam membentuk opini publik tentang konflik ini. Dalam presentasi ini, kita akan fokus pada dua media besar, yaitu Al Jazeera dari Qatar dan CNN dari Amerika. Sejarah atau awal mula konflik. Untuk memahami cara media memberitakan, kita perlu tahu dulu akar konflik Iran-Israel pada masa Shah Pahlavi sebelum 1979. Iran dan Israel memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik. Mereka bekerja sama di bidang militer dan intelijen, terutama karena sama-sama menolak gerakan pan-Arabisme. Namun pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam di Iran. Ayatollah Khomeini menggulingkan Syah dan mendirikan Republik Islam yang anti-Zionis. Sejak saat itu, Iran memutus hubungan dengan Israel dan menyebut Israel sebagai rezim Zionis ilegal. Iran mulai mendukung kelompok-kelompok anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Sementara itu, Israel menilai Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklir Iran yang dianggap dapat menghasilkan senjata nuklir. Israel juga melakukan operasi rahasia, serangan siber, dan pembunuhan ilmuwan nuklir Iran untuk mencegah kemajuan program itu. Selain itu, Israel berkali-kali meluncurkan serangan udara ke target Iran di Suriah untuk mencegah konsolidasi kekuatan milisi proksi Iran di perbatasannya. Ketegangan juga meningkat karena normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accord sejak 2020 yang dilihat Iran sebagai upaya mendukungnya secara diplomatik. Dengan demikian, konflik Iran-Israel bukan hanya soal militer, tapi juga ideologi dan perebutan pengaruh di kawasan. Konflik yang sedang terjadi saat ini pada tahun 2025. Pada saat memasuki tahun 2025, konflik Iran-Israel makin memanas. Pada bulan Mei 2025, Israel melakukan serangan udara besar ke Suriah, menargetkan posisi militer Iran dan menewaskan puluhan tentara Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah utara Israel. Hizbullah di Lebanon juga meningkatkan serangan roket ke Israel Utara, memicu eskalasi di perbatasan Lebanon Israel. Israel merespon dengan serangan udara ke posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Selain itu, Israel juga meningkatkan serangan siber ke fasilitas industri dan infrastruktur Iran. Kedua pihak saling mengancam di forum internasional dan diplomasi antara mereka nyaris tidak ada. Ancaman perang terbuka berskala regional semakin besar pada 2025. Bagaimana media massa memberitakan? Jadi sekarang kita lihat bagaimana Al Jazeera dan CNN memberitakan konflik Iran dan Israel. Pertama, Al Jazeera. Al Jazeera sering menggunakan headline seperti Israel strikes Iran launch targets in Syria killing soldiers. Framingnya menekankan agresi Israel ke wilayah Suriah yang berdaulat, menghancurkan terhadap Israel. Al Jazeera juga memberi ruang bagi pernyataan resmi Iran yang mengancam balasan menghancurkan terhadap Israel. Mereka menyoroti jumlah korban
dampak kemanusiaan, dan pelanggaran kedaulatan negara lain oleh Israel. Narasi Al Jazeera cenderung anti-hegemoni, mengkritik dominasi Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Berita-berita ini muncul dengan frekuensi tinggi saat terjadi eskalasi dan sering menjadi headline utama. Yang kedua, CNN. CNN menggunakan headline seperti Israel launch retaliatory strikes on Iran in Syria after drone attack. Framingnya menekankan bahwa Israel merespon atau membalas serangan Iran. CNN banyak mengutip sumber resmi Israel dan Amerika Serikat. Iran digambarkan mendukung milisi bersenjata yang menjadi ancaman bagi stabilitas Israel dan sekutu-sekutunya. Narasi CNN cenderung menegaskan bahwa Iran adalah aktor utama yang mendestabilisasi kawasan. Saat terjadi eskalasi besar, CNN juga menempatkan isu ini di headline internasional dengan liputan mendalam. Permasalahan dalam pemberitaan. Ada beberapa permasalahan penting dalam pemberitaan kedua media ini. Pertama adalah isu netralitas. Al Jazeera sering dituduh kurang netral karena memberitakan framing yang lebih simpatik pada narasi Iran atau resistensi anti-Israel. CNN juga tidak sepenuhnya netral. Meski tampil formal dan seimbang, CNN lebih dekat pada narasi Amerika Serikat dan Israel karena mengutamakan sumber resmi kedua negara itu. Kedua adalah kontrol pemerintah dan kepemilikan media. Al Jazeera dimiliki oleh pemerintah Qatar. Meski punya kebebasan editorial relatif tinggi, arah kebijakan luar negeri Qatar yang kadang lebih dekat dengan Iran dibandingkan negara teluk lain ikut memengaruhi narasi. CNN adalah perusahaan swasta di Amerika Serikat, namun ekosistem media di AS cenderung mendukung kebijakan luar negeri resmi pemerintah AS yang merupakan sekutu utama Israel. Ketiga adalah relasi kedua negara yang memang sangat buruk. Iran dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik sama sekali sejak 1979. Iran secara terbuka menyebut Israel sebagai musuh dan mendukung kelompok anti-Israel. Israel secara rutin menyerang target Iran di Suriah untuk membatasi kekuatan proksi Iran. Konflik proksi ini menjadi salah satu tema utama pemberitaan. Kesimpulan pemberitaan dari kedua media berdasarkan analisis headline, framing dan posisi editorial, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Al Jazeera cenderung menekankan agresi Israel dan memberikan ruang bagi narasi pembalasan Iran. Headline Al Jazeera menonjolkan korban pelanggaran kedaulatan Suriah dan serangan udara Israel. Narasi Al Jazeera lebih anti-hegemoni dan mengkritik dominasi Amerika Serikat dan Israel. Frekuensi pemberitaan sangat tinggi saat konflik memanas dan sering muncul sebagai berita utama. Sedangkan CNN lebih sering menekankan bahwa serangan Israel bersifat balasan terhadap ancaman Iran. Headline CNN menggunakan kata-kata seperti retaliatory strikes untuk menunjukkan Israel merespon serangan lebih dahulu. Iran digambarkan sebagai sponsor milisi bersenjata dan ancaman regional. CNN juga banyak memakai sumber resmi pemerintah AS dan Israel. Saat eskalasi terjadi, CNN menempatkan berita ini di posisi headline internasional dengan liputan mendalam. Analisis media massa, kepemilikan dan filsafat pers. Al Jazeera dimiliki oleh pemerintah Qatar. Filsafat pers yang digunakan adalah developmental, authoritarian dengan unsur libertarian terbatas. Artinya, walau ada kebebasan editorial, tetap ada kepentingan geopolitik Qatar yang memengaruhi framing. CNN dimiliki oleh perusahaan swasta di Amerika Serikat. Filsafat persnya adalah libertarian dengan prinsip tanggung jawab sosial. Mereka bebas memberitakan, tapi konteks politik dan kepentingan bisnis membuat narasi cenderung selaras
dengan kebijakan luar negeri pemerintah AS. Untuk propaganda, Al Jazeera cenderung menggunakan grey propaganda. Mereka tidak berbohong langsung, tetapi framing mendukung narasi anti-Israel dan anti-hegemoni. CNN lebih ke white propaganda, narasi resmi sebagai sumber terbuka pro-AS dan Israel. Sejarah dan kondisi diplomatik saat ini, Iran dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik sejak 1979. Iran mendukung kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza yang memusuhi Israel. Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena potensi senjata nuklir dan jaringan milisi proksi. Tahun 2025 ditandai dengan eskalasi konflik paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Serangan udara, rudal, drone, hingga serangan cyber terjadi saling balas. Retorika saling mengancam memicu kekhawatiran akan perang terbuka berskala regional. Sebagai penutup, dapat kita lihat bahwa cara media massa memberitakan konflik Iran-Israel sangat dipengaruhi oleh kepemilikan, kebijakan luar negeri, dan kepentingan geopolitik masing-masing negara. Al Jazeera dan CNN sama-sama meliput konflik ini secara intens, namun dengan framing yang berbeda sesuai agenda masing-masing. Analisis kritis terhadap pemberitaan menjadi penting agar kita tidak terjebak dalam bias atau propaganda sepihak. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk memahami dinamika komunikasi internasional dan konflik Iran dan Israel. Sekian, terima kasih.